Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Starlight in the Gloom bersama gue Putih. Dan ini video udah ketunda 2 mingguan ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya di podcast gue Sambat Sejoli minggu lalu episode yang kemarin maksudnya, kalau gue akan bikin video sejenis tutorial makeup nikahan gue kemarin. Buat yang belum dengerin podcastnya bisa ditonton, ada di YouTube, ada di Spotify. Jadi ya gue memenuhi janji itu, meski gue di video itu bilang kalau ada yang mau lihat bilang nanti gue bikin, tapi ternyata nggak ada yang mau lihat juga. Tapi kayak ya udahlah, bodoh, gue pengen konten gitu loh. Jadi ini dia videonya, tapi seperti yang kalian bisa lihat di judulnya, ini bukan cuma makeup tutorial look nikahan gue doang, tapi juga termasuk review beberapa produk. Soalnya kan ya udah 2 tahun lebih lah ya gue nggak bikin video review. Dan tentunya di selama spend 2 tahun ke belakang ini gue nyobain banyak banget produk baru yang bisa lah dirangkum di dalam satu video. Ini banyak yang produk yang gue gunakan emang pas hari H, ada beberapa yang gue substitusi biar bisa sekalian masukin reviewnya. Jadi karena pas nikahan gue banyak menghabiskan waktu di outdoor yang ya you know, Tangerang panas, Jabodetabek panas. Jadi gue harus make sure kalau base makeup gue bakal bertahan sepanjang hari. Jadi banyak produk yang gak baru yang gue pakai, yang gue udah percaya ini produk semuanya. Untuk primer contohnya gue masih pakai Mina Pore Ranger. Ini produk murah meriah, 60.000 70.000-an saja, bisa ditemukan di mana-mana. Kayak like any drugstore, kayak lo mau ke Watson, Guardian gitu-gitu pasti ada. Terus emang bagus, gimana ya, gue nggak bisa mungkirin juga kalau ini produk tuh bagus banget gitu. Terus gue suka primer yang pakai silikon kayak gini karena buat gue bikin pori-pori gue nggak kelihatan segede itu gitu. Ini dipakein kayak biasa ya di seluruh muka. Dan gue waktu hari H pakai agak banyak karena gue mengharapkan dia nge-hold foundation dan teman-temannya seharian tentu saja. Dan kalau pakai produk silikoni gini gue suka abis dioles, ditepuk-tepuk, terutama di bagian yang membutuhkan bantuan dia. Kayak kalau kenapa di sini, karena nih gue banyak banget boken, kelihatan gak sih di sini tuh ada teksturnya kan. Hidung gue pori-porinya nggak terlalu ini, jadi nggak butuh terlalu banyak, tapi buat nge-hold minyak ya boleh lah. Di sini juga nih terutama nih karena usia saya sudah di atas 25 tahun, sebentar lagi 26, sudah mulai ada garis-garis halus di sini. Kemudian gue akan nge-set primer ini pakai bedak. Kenapa? Karena biar jaga makeupnya makin tahan lama ya, apalagi kalau kulit kalian berminyak juga seperti kulit gue. Primer di set pakai bedak itu udah kayak apa ya, mungkin banyak orang yang udah tahu, tapi nggak tahu ya, orang masih ada yang nggak tahu apa enggak. Akan gue set si primer ini pakai Emina Bear With Me. Ini yang bedak taburnya dia yang nomor 3 Amber. Ini juga sekalian untuk ngasih lebih warna kuning, kayak undertone kuning di foundation gue, karena foundation yang gue pakai nggak sekuning itu. Sementara muka gue jauh lebih merah daripada badan gue. Yang undertone kulit badan gue itu kuning netral, jadi kalau dilihat yang nadinya di bawah sinar matahari warnanya ada biru, ada yang hijau. Jadi itu juga kenapa kalau gue pakai lipstick warna apa aja masuk, alhamdulillah gitu ya. Tapi karena muka gue sangat merah, namanya kulit bekas jerawatan, dan emang gampang merah sih dari dulu. Jadi kalau dipakein foundation yang nggak terlalu kuning suka kelihatan abu-abu dan nggak matching sama ininya. Jadi gue pakai brushnya Guardian yang lama ini, powder brushnya mereka. Ada yang suka pakein pakai spons juga, gue lebih suka pakai brush, terutama di daerah T-zone yang tentunya masih sering berminyak kalau lagi makeupan atau lagi panasan. Mau sebagus apapun kulit gue sekarang, se-regulated apapun kelembapan dan minyak-minyakannya, tapi tetap kalau masalah berminyak di daerah T-zone tuh masih. Pagi kalau pakai masker ya Allah, rasa pagi gue pakai kacamata kayak di sini tuh udah basah. Kemudian kita langsung melangkah ke, gue tiba-tiba lupa harus ngapain, langsung ke foundation. Gue lagi pakai Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation. Ini yang shade Warm W22 Warm Ivory. Ini udah kotor banget kalian lihat. Udah setahun gue pakai. Ini kenapa gue suka banget, soalnya dia weightless. Kayak bener-bener nggak berasa nggak pakai apa-apa di kulit. Bisa kalian lihat, ini harus dikocok dulu sebelum dipakai. Satu pump dulu. Voila. Dia encer banget, tapi dia buildable, makanya gue suka. Warnanya juga makeover seperti yang kita tahu. Ini warnanya color range-nya bagus ya, dibanding dibanding warna foundation lain dia jauh bagus banget. Jadi gue suka banget ini. Dia cukup tahan minyak. Gue pernah pakai ini seharian dengan combo produk yang sama kayak di video ini. Itu literally gue naik kereta. Ini jauh sebelum zaman corona-coronaan ya. Naik kereta, terus naik Gojek, terus naik Gokar, terus ada di outdoor kayak 2-3 jaman.
itu masih bagus banget. Terus sekarang biar si makeupnya tahan lama, sebelum di blend si foundationnya ini, gue mau kasih setting spray dulu. Masih pakai Pixi Aqua Beauty Protecting Mist dari 2015. Ini masih cakep banget. Untuk ngeblendnya gue pakai sponge merek lokal, gue baru nemu ini bulan lalu. Ini Iris Bote punya. Ini bisa gue bilang salah satu beauty sponge yang paling mirip sama beauty blender beneran. Kalau kalian mantengin video gue dari dulu, dari yang zaman masih kuliah, masih di jauh di Perancis sana, gue kan pakainya beauty blender beneran ya, karena jujur aja dulu tahun 2016-2017an itu belum banyak kan sponge yang bagus-bagus yang bisa menandingi beauty blender yang ori lah ya gitu. Dan harganya di Perancis apalagi nggak jauh beda, kayak gue mendingan invest ke beauty blender beneran yang bisa gue pakai sampai 6 bulan berturut-turut gitu loh. Satu spons buat 6 bulan itu kan lumayan banget ya. Dan sekarang selama 3 tahun ke belakang gue udah balik di Indo, gue menemukan beberapa produk yang emang kualitasnya mirip banget sama beauty blender dengan harga yang jauh lebih murah. Iris Bote ini 60 ribuan. Correct me if I'm wrong, nanti gue taruh link Tokopedia aja di bawah. Dia smooth banget hasilnya, gila, enak banget dipakainya. Meski dia bentuknya lebih kurus ya daripada beauty blender yang asli, kan cenderung lebih gembrot ke samping, lebar gitu ya, tapi mirip banget kualitas dan hasil ngeblendnya juga bagusnya mirip banget. Ini satu layer. Berhubung kemarin hari spesial, hari bahagia, wedding day, jadi gue tambahin satu pump lagi. Kebanyakan gue kumpulin di daerah tengah sini ya, karena ini daerah yang paling merah, jadi bareng butuh bantuan. Dagu gue juga gampang banget merah. Hidung malah jangan terlalu banyak, soalnya dia karena nanti pas berminyak dia gampang slide off, jadi bagian hidung sisa-sisaannya aja gitu. Di blend. Ini enak banget ngeblendnya. Tadi agak susah soalnya agak mengering kan, gue kebanyakan ngomongnya. Kalau masih baru diceplekin gini, foundationnya enak banget ngeblendnya. Si Foundation Makeover Power Stay ini dia tipe yang pas oksidasi ngeblend ke warna kulit asli gitu, jadi it looks so freaking good. Gue sebelum pakai si Iris Bote ini pakai yang Made for Makeup punya, ini yang Even Better Blender kalau nggak salah. Ini juga bagus, mirip banget juga sama beauty blender yang asli, kayak pas diremes itu sama-sama lembut, sama-sama soft. Bentuknya dia lebih lebar, lebih menyerupai beauty blender yang asli ya. Sebenarnya mirip banget sama si Iris punya. Price point-nya juga sama, 60 ribuan juga. Tapi kalau untuk secara hasil ngeblend, jujur aja lebih halus Iris punya. Jadi terserah Anda mau pakai yang mana. Dua-duanya bagus buat gue. Concealer gue pakai sekarang bukan buat highlighting, tapi lebih ke color correcting aja, terutama di bagian bawah mata yang kalian bisa lihat mata gue kayak zombie. Ini pakai punya Makeover yang Power Stay Total Cover Liquid Concealer, shade-nya nomor 2, light to medium. Dia di gue jatuhnya agak salmon gitu, which makes it a perfect color for color correcting. Gue juga taruh di atas ya, untuk jadi shadow base. Dan kalian bisa lihat kalau kopak mata atas gue juga gelap warnanya. Di situ aja cukup, karena gue pribadi agak kurang suka naruh concealer di sini. Dia gampang banget separating, kalau di gue nggak tahu kenapa. Dia cukup self setting ya, kalau bisa gue bilang. Enak kasih iris ini juga, dia perfect banget buat ngeblend di bawah mata. Di bawah mata gue nih ukurannya udah bentuknya pas banget. Tuh kan, langsung cerah. Untuk ngesetnya ini baru non Paragon brand, masih pakai bedak Marks ya yang warna krem. Ini nggak habis-habis, jadinya gue mau gantiin juga kayak sayang gitu. Gue make upan paling kalau bikin video doang. Diambil pakai si Iris Bote blender tadi, di pet dulu apa kelebihannya, jadi nggak nge-baking ya. Dicek dulu ada yang creasing atau tidak. Habis itu langsung dia di set. Oh ya, ke kopak mata atasnya juga, biar nanti eyeshadow-nya tidak creasing. Gue juga pakein ke hidung, ke jidat juga. Jadi ini karena warnanya cerah banget yang krem ini, gue sekalian buat highlighting juga. Oh ya, sama ngeset nih my lines. Terus udah di set bagian tengahnya, sisanya mau gue set lagi pakai Emina Bear With Me tadi, pakai brush lagi. Ini cuma buat kayak nyatuin aja semuanya, kayak tie in everything together. Base makeup kita hampir selesai, karena masih yang lain. Gue mau ngerjain bagian mata dulu. Pensil alis yang gue pakai hari H, ini pensil alis yang sangat murah meriah, yang gue aja kaget ini sebagus ini, harga cuma 7.000. Madam G punya, udah nggak kebaca ini tulisannya apa. Yang kayak gini yang diserut ya, gue nggak suka yang otomatis karena dapetnya dikit. Ini pakai yang warna abu-abu, ada 2 warna pokoknya, dia abu-abu. Oh sorry, nomor 2 dark granite, ada tulisannya masih kelihatan. Gue suka banget ya ini. Biasanya kalau pakai pensil alis murah meriah yang price point-nya di bawah
20.000 lah, yang 10.000 juga gitu. Itu biasanya bahannya lembek banget, jadi kayak kelihatan alis ibu tiri, alis pelakor banget gitu loh. Ini tuh enggak. Shit, gue bahkan bisa ngebandingin teksturnya sama pensil alisnya Innisfree. Adik gue pakai Innisfree dulu. Dan jelas gue pernah nyoba pensil alisnya Innisfree punya dia. Terus teksturnya mirip ini. Untuk harga yang kayak 10-10-nya, men, ini tuh bagus banget, gile. Bentuk alis gue sekarang tergantung gimana bentuk alis aslinya setiap hari ya, jadi bentuknya nggak pasti. Ini karena lagi gondrong, belum gue rapiin, jadi bentuknya agak tebel. Kalau misalnya habis gue rapiin agak tipis. Ini dia alisnya, bener-bener nggak 100% simetris, tapi yang penting ngikutin bentuk aslinya. Habis ngalis langsung aja masuk ke eyeshadow. Untuk transition color gue pakai dari palette makeup yang gede gini loh. Ini dari Outbox Cosmetics Transformer Makeup Pro. Ini tidak beli sendiri, dikasih sama temen gue. Terima kasih Kak Cika kalau nonton. Terus yang gue pakai bukan eyeshadownya, malah blushnya. Jadi gue pakai yang pertama warna blush pink ini di ujung. Dia jujur aja sebenarnya lumayan bagus sih, meski color selectionnya gue kurang suka karena dia cold banget. Sementara gue lebih suka pakai eyeshadow yang warm tone. Tapi dia lembut banget, shimmernya cakep, matte-nya juga not bad sebenarnya gitu loh. Dan blush colorsnya juga keluar warnanya, bahkan bisa dipakai buat eyeshadow. Konturnya bagus, highlightnya bagus, gue suka. Tapi kalau lip palette, siapa sih yang masih pakai lip palette hari gini gitu loh. Oke, gue ambil warna pink tadi, gue taruh sini. Untuk shade selanjutnya ini gue pakai palette lama gue yang mungkin kalian udah sering lihat juga di video-video lama gue, terutama pas zaman-zaman udah mau lulus kuliah. Ini NYX Perfect Filter yang nomor 2 Rustic Antique. Nggak tahu masih ada nggak ya sampai sekarang. Untuk mengaplikasikannya gue pakai brush dari Eris Bote. Ini yang nomor A11, blending brushnya mereka. Eris Bote ini juga enak ya, brushesnya pegangannya gendut kayak gini, jadi di gripnya enak. Gue waktu itu ngambil shade yang ini, yang pojok sini, yang merah tua ini. Ambil dikit, terus di tap-tap, pakein di ujung sini. Ini brushnya enak banget karena dia cukup sempit, jadi cukup sempit, apa sih Put, cukup kecil, jadi dia bisa buat placement warna yang detail kayak gini, buat di outer V kayak gini. Dia harganya 30 ribuan atau 40 ribuan, pokoknya masih di bawah 50 ribu, sangat murah. Dan dia lembut banget brushnya, kayak oh my god, this feels divine on the lips. Tapi kalau kalian punya kelopak mata yang sensitif ya, yang berasa kalau misalnya dipakein brush makeup yang agak kasar, Eris punya tuh enak banget asli. Udah cantik banget loh, ini brushnya gue suka banget ya. Seneng banget ya sekarang ngeliat makeup lokal tuh udah sangat berkembang, nggak cuma dari segi produknya doang, tapi juga dari toolsnya. Kayak ini kan tools ya, kayak sekarang kita bisa banget kayak bikin a whole face full of local products. Dan itu nggak cuma produknya doang, tapi peralatannya juga bisa pakai yang produk lokal biar makin seamless, biar makin perfect. Gue akan ambil warna yang transition shade tadi lagi di brush yang gede ini lagi. Ini bukan produk lokal, ini beli waktu masih di Penencong. Untuk lid colornya, palette yang aslinya itu gue tinggal di rumah karena gue kasih buat nyokap. Ini pakai paletnya Beauty Glaze, anjay gede. Ini yang Reversal Planet. Kalau misalnya kalian pengen lihat gue bikin review yang look cukup in-depth dan bikin berbagai looks dari palette ini, bilang aja ya, silahkan komen di bawah. Gue ngambil shade yang cream ini, warnanya pink kayak gini. Tadinya gue lupa bilang, tadinya gue pakai paletnya Madame G yang Moonlight Temptation ya, yang nomor 2 yang pink banget itu, ada warna pink di tengah-tengah, itu dia yang gue pakai. Ini langsung aja pakai jari manis, karena pakein warna shimmer gini gue perhatiin masih paling bagus kalau kita aplikasiinnya pakai jari langsung. Ini warnanya mirip banget, cuman ini agak lebih mauve, agak lebih abu-abu yang si warna cream di Beauty Glaze palette ini. Kalau yang Madame G punya dia lebih pink cerah gitu. Berikutnya gue ambil brushnya Masami Shoko ini yang nomor berapa sih? 219. Jadi blending brush itu lebih kecil dari blending brush yang biasa gue pakai. Nah, ambil warna pink transition shade tadi lagi untuk pakein di bawah mata. Gue tipe orang yang sangat tidak suka kalau misalnya eye makeup gue atau seseorang itu di mata atasnya udah rame, udah gonjreng kayak gini, tapi di bawahnya kosong.
I don't know, I just need some kind of balance antara atas bawah. Terus gue ambil warna merah tua lagi dikit aja, merah tua tadi lagi. Cukup kayak satu cutut gitu doang. Untuk ditaruh di sini. Jadi dia nyambung atas bawah, ada kohesi, ada sinergi gitu loh. Terus untuk inner cornernya mana? Dia brushnya. Ini gue pakai warna yang shimmery cream di sini. Kita pakein di inner corner. NYX ini eyeshadownya bagus-bagus banget loh ya. Yang paling worth it mungkin salah satunya adalah eyeshadownya kalau diantara sekian banyak produk NYX ya. Lipstiknya gue setelah gue pikir-pikir lagi, not that impressed. Untuk urutan berikutnya gue pakai eyeliner tar dulu. Jadi sekarang kita akan pakai kontur dulu aja. Waktu hari H gue pakai yang kontur di palette Outbo tadi. Tapi untuk sekarang gue sekalian review. Sudah punya produk baru nih. Gue punya Duo Face Glow-nya BLP Beauty. Ini yang shade Midnight and Midday. Kan dia ada 2 atau 3 jenis ya. Ini yang isinya bronzer slash contour sama blush. Oke, masuk aja nggak apa-apa. Tobi masuk kamar nih. Udah. Kita dari kemarin ngetawain itu video di YouTube. Mas-mas bikin video kayak buat akun alternya dia. Tiba-tiba adanya masuk ya suruh beli gas ya. Suruh beli gas malah udah. Goblok. Tommy baru habis kelar mandi, semoga nggak kelihatan nih di kacanya, gue tutupin deh. Enggak. Gue ambil shade Midnight-nya, pakai angle brush kayak gini. Cara konturnya buat yang belum tahu, cari high point tulang pipi kalian, cheekbone kalian. Terus di sini kan ada yang kopong gitu ya. Disitulah kita letakkan. Jangan lupa di blend ke arah rambut biar kelihatan natural. Ginilah kegiatan suami istri. Yang satu lagi bikin video untuk baru kelar mandi. Ini cantik banget. Warnanya tuh bagus, bisa jadi bronzer kalau di gue. Nggak terlalu abu-abu. Kalau biasanya kontur kan abu-abu banget ya. Ini masih ada ngasih warmth, kehangatan ke kulit. Tapi dia harus menggunakan beberapa brush tertentu ya biar warnanya baru keluar. Gue pakai contour brushnya Guardian, tapi biasanya gue pakai ini itu biar warnanya keluar. Pakai brushnya Iris Beauty lagi. Ini round face brushnya mereka, kalau nggak salah namanya itu. Pokoknya nomor A4. Ini kalau buat pakai bronzer ini terus di tap-tap kayak gini, warnanya jadi keluar banget, jadi cantik banget. Jangan lupa di sini juga sedikit di hidung. Tidak perlu terlalu define kayak kontur hidungnya Ivan Gunawan, tapi at least ada lah. Terus untuk bronzernya sendiri waktu hari H gue pakai ini dari Madame G Precious Heart Bronzer nomor 2. Ini tipe bronzer yang sangat shimmery, kalian bisa lihat. Ini kalau misalnya di kulit yang dark skin yang gelap banget, buat yang deep dark mungkin ini bisa jadi highlighter. Warnanya cantik banget, shimmernya juga cantik banget tuh. Awalnya gue agak ragu buat pakai ini jadi bronzer, tapi karena warnanya bagus dan hasilnya juga bagus di kulit, jadi bikin kulit kelihatan glowing banget. Ya gue tetap pakai ini, tapi pakai brush yang sangat fluffy kayak gini ya. Gini-giniin. Jangan lupa ditetep. Jadi light banget pakein. Nah, seperti ini. Voila, jadinya seperti itu. Tipis-tipis banget, light banget. Karena kalau terlalu banyak jadinya terlalu shimmery banget. Jadi kayak Edward Cullen, Bo. Karena dia shimmery bronzer, jadi gue cukup pakein di daerah sini, atas sini aja. Bawah sini kan tadi udah pakai yang si BLP tadi ya. Lupa bilang, yang BLP itu juga blendable banget. Ini juga blendable banget. Gila, Madame G ini harganya berapa ya? BLP tadi kan sekitar 90 ribuan tuh. Gue apa malah cepetan, lupa gue. Yang ini 20 ribuan. Ada 3 shade. Ada juga yang kontur, matte konturnya mereka. Yang lain Precious Heart ini ada 3. Bentar. Ada kontur, ada bronzer, ada blush, ada highlighternya, jadi ada 4 produk. Blushnya waktu hari H masih pakai Emina Chiclet yang ini warna apa? Marshmallow Lady. Ini warnanya mungkin agak terlalu peach ya, nggak sepink yang gue kira. Tapi karena waktu itu gue mikir udahlah pakai ini aja, gue pakai ini. Tapi untuk sekarang gue mungkin mau pakai Pixi punya aja ini yang twin blush yang active pink ini nomor 2. Udah pada tahu lah ya, ini cream blush yang bagus banget. Gue udah pakai dari tahun lalu. Mau itu di bare skin, mau itu di atas, bahkan di atas makeup yang udah keset kayak gini ya tetap cantik. Gue pakai brushnya Iris Beauty yang A4 tadi. Diginiin.
Dia bukan tipe cream blush yang menggeser menggeser base gitu loh. Kan ada cream blush yang terlalu balmy, yang konsistensinya kurang banget, jadi ketika diaplikasiin di atas makeup yang udah di set pakai bedak jadi kurang cantik gitu loh. Ini kan enggak. Ini kalau ada bunyi ceplak-ceplak gitu, Tommy lagi pakai skincare ya. Oh, that looks pretty. Beb, nggak too much kan blushnya? Sama sekali nggak too much. Untuk eyeliner, gue pakai pen eyeliner ini dari Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner. Ini enak banget loh, dia itu felt tip yang kayak spidol gitu ujungnya. Kebiasaan eyeliner felt tip adalah ketika dia udah terlalu lama dipakai, tintanya nggak nyampe ujung, kayak kering di ujung gitu loh. Jadi ketika kita mau bikin cat eye yang benar-benar wing yang benar-benar presisi gitu agak susah jadinya. Ini gue pakai dari Juli, Agustus, September, Oktober. Udah masuk bulan keempat pemakaian, masih bagus, warnanya kereng banget, nggak terlalu glossy, cukup matte, dan nggak terlalu melember. Oke, bagian sini nggak boleh ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ajak aku ngomong dulu. Alright, udah jadi eyelinernya. Gue jujur aja meski sudah berapa tahun ya pakai eyeliner, dari 2013-an, 7 tahun pakai eyeliner, tapi tetap aja ini menjadi salah satu part yang paling menakutkan dalam makeup. Belum pakai maskaraan, pakai highlighter dulu aja. Waktu hari H pakai highlighter yang ada di Palette Otbo, sekali lagi tidak mau repot. Tapi kemudian bulan lalu gue beli ini glowing highlighternya Wardah. Gue baru tahu Wardah punya highlighter loh, asli. And it's pretty, ya. Yeah. Dia cuma ada satu shade ya sayangnya. Mungkin kalau orang Wardah denger ini, product developmentnya Paragon denger, boleh ditambah shade-nya loh. Yang ini cantik sih, tapi kayak I wish you have more option aja gitu. Dia ini tipe highlighter bukan yang glittery, dia smooth banget ya, halus banget. Jadi tipe yang cantik banget. Kalau gue suka banget highlighter yang smooth dan tidak chunky, tidak glittery kayak gini. Dia sangat fallouty tapi reflectionnya halus tuh. Ini harganya lumayan juga ya, tapi dapat banyak sih produknya, jadi worth it lah kalau menurut gue. Bisa banget dipakai buat sehari-hari. Boleh tambahin di sini dan di sini. Gue masih suka pakai highlighter di sini ya. Untuk ngeset alis gue pakai Essence Make Me Brow. Ini produk klasik banget ya kalau kalian udah lama nonton video-video YouTube, apalagi video YouTube soal makeup, yang apalagi yang beauty vlogger luar ya, banyak banget yang pakai ini. Ini gue beli di Singapura. Ini sih bagus dan dia ngejaga alis tahan sampai sore ya, dan harganya murah banget, kayak 5 Singapura dollar buat gocapan gitu kan. Tapi ya nggak spesial aja sih kalau kata gue. Untuk maskara pakai yang paling terpercaya ya, L'Oreal Lash Paradise. Meski pas hari H gue pakai falsies lagi. Falsiesnya sih ya yang beli di Shopee, murah-murah gitu deh. Lemnya kagak tahu waktu itu dipakai nama si mbak salonnya. Tetap kalau maskara sehari-hari gue tetap paling percaya ini sih. Kalau misalnya ada maskara yang nggak cuma menebalkan tapi juga bikin panjang dan kayak 3 in 1 gitu, kalau ada yang bagus, ada yang punya saran produk, boleh kasih ke gue. Budgetnya berapa aja, yang penting drugstore di bawah 200.000. Ngapain maskara mahal-mahal, Bo? Voila, terlihat sekali. Jangan lupa di bawah. Untuk ngunci semuanya lagi, baik lagi ya setting spray pixie tadi. Kenapa masih pakai pixie? Soalnya lagi beli yang ini, lagi punya yang ini, dan it does its job. I mean, makeup gue jarang geser kalau pakai si pixie ini gitu. Gampang ditemuin di mana-mana, jadi kayak udah gue pakai ini aja. Tapi gue penasaran untuk nyoba yang Studio Tropic punya. Untuk lip produknya pakai kepercayaan gue udah cukup lama ya, udah 2 tahun 3 tahunan pakai ini. Emina Cream Matte, ini yang shade nomor 11 Amaze Balls. Sama nggak Gauto Arya? Iya, dia lagi main Genshin Impact nih. Mana? Sama nggak Gauto Arya? Yang mana? Semuanya. Sama banget. Udah sama. Tuh hari H sih gini aja, cuman tadinya tuh mau ditambahin lip gloss, cuman ya namanya hari H lagi ribet banget ya. Jadi lip glossnya ketinggalan di rumah. Pouch makeup gue ketinggalan di rumah semua, untungnya nggak perlu touch up banyak karena
as I've said before, ini produk-produk yang gue tahu bakal bertahan seharian gitu loh. Kalau waktu itu jadi bawa lip gloss, gue mau pakai ini Mineral Botanica Lip Glaze yang warna nomor 1 Antilla. Ini cantik banget loh lip glaze-nya. Cuman aplikatornya kalau kayak gini tuh gampang terkontaminasi gitu loh sama warna lain. Jadi gue biasanya taruh di punggung tangan dulu, kayak korek-korek, dikurek-kurek dulu. Wanginya enak banget kayak cookies. Nah terus kalau udah cukup, ambil pakai jari tengah aja deh, tadi jari manisnya udah dipakai buat eyeshadow. Ditatap. Gue suka banget pakai lip gloss, cuman kalau di bawah masker kan tentu saja bleber ya. Kalau pakai si Emina Cream Matte-nya doang tidak terlalu bleber gitu. Jadi ini dia teman-teman look pas gue nikahan kemarin, hampir 100% sama. Gue udah bilang ya apa aja yang disubstitusi, tapi itu pun nggak terlalu ngaruh kayak. Ini bahkan antingnya aja anting yang gue pakai pas nikahan, ini beli di Lombok dulu atau liburan sana. Pokoknya kalau ada produk yang kalian pengen bikin review menyeluruh kayak pakai seharian gitu-gitu, silahkan di komen di bawah. Gue sangat menerima request dan masukan dan sebagainya. Itu aja sih. Makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa nonton video-video gue yang lain. Kalau pengen nonton soal parfuman bisa ke channelnya Tommy. Itu aja sih, ya udah, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa pakai masker. Kalau bisa sih jangan keluar-keluar. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak. Dadah.